Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini bahwa kita masih diberikan rahmat, hidayah, nikmat yang tak terhingga, dan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungannya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Dan mari sebelumnya kita juga doakan kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita mungkin yang sakit, yang tidak bisa mengikuti pelajaran, doakan mereka cepat sembuh, diberikan kesembuhan. Dan yang suka bangun siang, kita doakan mudah-mudahan bisa cepat pagi untuk mengikuti pelajaran. Dan juga bagi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang malas, mari kita sama-sama doakan segera untuk bisa rajin dan juga selalu mengikuti pelajaran dengan baik. Marilah kita niat dengan niat baik, berbuat dengan baik, hati dan baik, dan insya Allah kita nanti akan mendapatkan buah yang baik juga. Karena kebaikan itu adalah hasil dari tanaman yang kita buat, mulai dari niat, mulai dari perkataan, dan juga dari perbuatan-perbuatan kebaikan yang selama ini kita perbuat. Pada kesempatan ini dan juga pelajaran Bapak pada hari ini, kita memasuki tahun ajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Maka pada kesempatan yang baik ini, dan mudah-mudahan anak-anak Bapak semuanya diberikan rahmat dan juga dalam lindungannya bisa mengikuti di kelas 8 ini dengan baik, dan juga mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum pelajaran dimulai, untuk pelajaran yang semester 1 ini, Bapak akan menyampaikan beberapa hal atau yang disebut dengan silabus yang perlu disiapkan, dipelajari oleh anak-anak Bapak semuanya, mulai dari materi 1 atau bab 1 sampai bab selanjutnya selama dalam semester 1 ini. Marilah kita buka ataupun kita lihat silabus yang perlu kita siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Anak-anak semuanya, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di hari ini kita masih diberikan rahmat, hidayah, dan petunjuknya, dan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungannya. Amin. Salam dan salam tetap dilimpahkan mudah-mudahan kepada junjungan Allah baginda Rasulullah Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan dapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, di kelas 8 sekarang ini saya juga mengucapkan dari Bapak selamat berjumpa kembali, bertemu kembali di tahun pelajaran 2020-2021 dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Maka dari itu, tak lupa pula marilah kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, rahmat, dan ridhonya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari di kelas 8 ini akan mendapatkan manfaat, dan juga di kelak nanti ilmu itu akan menjadi modal anak-anak kita semuanya dengan bacaan Al-Fatihah. Ila khadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa marilah kita doakan kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, ya, kawan-kawan munak semuanya
yang mungkin masih di kondisi kurang sehat atau sakit mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan, dan yang malas mudah-mudahan oleh Allah diberikan rajin dan kedisiplinan, dan yang masih tidur, nah ini kan masih ada yang masih tidur, dan yang masih tidur suka bangun siang mudah-mudahan cepat bisa dibangunkan oleh Allah untuk bangun pagi, sholat subuh, dan juga jangan dilupakan. Pada kesempatan ini di semester ganjil kelas 8, khususnya nanti kelas 8A dan kelas 8B, yang ngajarnya adalah Bapak di tahun ini. Nah, ini ada profil Bapak, udah nggak asing lagi namanya, dan juga ciri-cirinya, khasnya apa, maunya apa, anak-anak semua udah tahu. Ini nama Bapak, email, tapi nanti emailnya udah email pribadi, dan untuk tugas-tugasnya nanti akan Bapak kasih email yang khusus untuk tugas-tugas anak-anak Bapak. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, di siang hari ini, maka Bapak belum mengulas ataupun membahas materi yang ada pada semester ini. Jadi Bapak baru akan menyampaikan silabus atau materi apa saja yang disiapkan, yang perlu kita pelajari di semester 8 ini. Maka di situ Bapak kasih judul silabus pendidikan agama Islam dan budi pekerti 8 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Nah, inilah silabus atau materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Dalam hal ini terdiri dari pengertian iman kepada kitab Allah, dasar hukumnya, ayat atau hadisnya, macam-macam kitabnya, manfaat kitab-kitabnya, manfaat iman kepada kitab-kitab Allah, dan juga kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada Nabi siapa atau Rasul siapa, ada di situ di dalamnya. Maka secara garis besarnya Bapak sampaikan itu, nanti anak-anak semuanya barulah bisa mempelajari di buku yang sudah dibagikan, dipinjamkan dari sekolah, ataupun literasi-literasi lain, buku-buku lain yang mendukung demi kelancaran belajar anak-anak kita. Yang kedua, menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Terdiri atas pengertian khamr atau minuman keras, judi, dasar hukumnya, ayatnya, contoh-contoh apa saja termasuk khamr, apa yang termasuk judi, apa itu pertengkaran, contoh-contohnya bagaimana, yang penyebabnya apa, dan juga di situ ada akibat yang timbul yang dihasilkan dari perbuatan-perbuatan minuman keras, judi tersebut, dan masih ada hal-hal lain bisa kita pelajari dalam materi tersebut. Yang ketiga, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Ini ada di dalamnya pengertian jujur dan adil, dasar hukumnya, contoh perilaku jujur dan adil, dan manfaatnya. Masih bisa dipelajari yang lainnya, makanya Bapak tulis itu dan lain-lain. Yang keempat, lebih dekat dengan Allah, ya, lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Ini maksudnya itu salah ketik, itu di situ lebih dekat dengan Allah kepada, jadi lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan sholat sunnah, yang betul itu. Dalam materi ini terdiri dari pengertian sholat sunnah, dasar hukum sholat sunnah, contoh-contoh ataupun macam-macam sholat sunnah itu apa saja. Ada sholat sunnah yang muakkad, bukan muakkad, ada sholat sunnah yang berjamaah, atau sholat sunnah yang munfarid. Dan di situ ada manfaatnya apa saja, luar biasa. Kalau dikatakan manfaatnya sholat sunnah itu sangat luar biasa. Contohnya sholat duha, luar biasa. Kalau itu anak-anak semuanya bisa melaksanakan sholat duha, apalagi di masa pandemi ini lebih bagus sebelum belajar wudhu, sholat duha dulu, sholat sunnah, baru mulai belajar secara online. Dan masih hal-hal lain yang masih banyak ada di dalam sholat sunnah tersebut, materi tersebut. Yang kelima, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Nah, di dalam sholat
ini ada beberapa sujud. Nah, makanya jiwa itu lebih tenang kalau kita mendekatkan diri dengan cara sujud. Sujud adalah ada di dalam sholat, maka dengan sholat sunat, perbanyak sujud. Tapi dalam hal ini, di dalam penjelasan ataupun materi sujud ini, ada pengertian sujud, dasar hukumnya, macam-macam sujud, dan manfaat sujud. Masih ada hal lain yang mungkin bisa dipelajari di dalam materi tersebut. Nah, ini nanti harus diterapkan. Contohnya, sujud itu ada 3. Sujud biasa, sujud syukur, sujud sahwi. Sujud biasa tidak termasuk sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Dan ada sujud biasa yang ada di dalam sholat sujud biasa. Nah, itu apa? Kapan dilaksanakan sujud-sujud tersebut? Yang keenam, ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, ada pada masa Umayyah. Perkembangan ya, tulisannya kurang luas nih. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Ini nanti ada tugas khusus di dalam sejarah ini. Nanti ada siapkan karton, kertas, origami, dan segala macamnya. Dan itulah nanti hasilnya itu akan dikumpulkan, dipresentasikan oleh anak-anak semuanya. Nanti di dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah ini ada siapa pendiri kekhalifahan pada masa Bani Umayyah. Terus sejarah perkembangan ilmu pengetahuan apa saja yang ada pada masa Bani Umayyah. Dan nanti ada khalifah, pada kejayaan Bani Umayyah itu di mana, pada masa siapa kejayaannya, pada khalifah siapa. Nah, itu dipelajari dalam bukunya ada nanti itu. Dan nanti kalau kekurangan materi dalam buku yang ada, bisa mencari di Google, bisa mencari di buku-buku lain, ataupun bisa mencari di dalam video-video seperti itu ada. Sekarang semakin canggih, semakin mudah kita mempelajari hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui atau yang belum kita ketahui. Yang selanjutnya, materinya adalah rendah hati, hormat, hikmat, rendah hati, hikmat, dan sederhana, membuat hidup lebih mulia. Nah, ini kita menjadi orang harus rendah hati, hikmat, sederhana, kalau pengen hidupnya mulia, baik di sisi Allah atau mulia dengan masyarakat di sekitarnya. Ini nanti di sini ada pengertian daripada rendah hati, hikmat, sederhana, dasar atau ayat-ayat yang berhubungan, yang terkait dengan hal itu. Contoh-contoh perilaku tersebut. Hikmat bagaimana, rendah hati bagaimana, sederhana bagaimana, dan juga manfaatnya inilah yang luar biasa kalau kita menerapkan kehidupan kita dengan hikmat, rendah hati, sederhana, kita akan mendapatkan manfaat-manfaat yang luar biasa dari sifat itu. Nah, ini materi tambahan atau hal dalam hal ini adalah tugas. Tugas untuk kali ini, setelah tadi Bapak menyampaikan silabus atau materi yang kita siapkan, maka tugas anak-anak Bapak adalah pelajari dari buku yang sudah ada, atau dalam artian buku yang dipinjamkan dari sekolah, dari buku pos tersebut, dipelajari, dibaca. Kalau ada gambar diamati, kalau bisa melihat video nanti di dalam video atau di Google bisa anak-anak Bapak mencarinya. Yaitu pada materi yang pertama. Materi pertamanya apa? Materi pertama adalah meyakini dengan adanya kitab-kitab Allah. Yang selanjutnya yang kedua, setelah mempelajari, maka pada pertemuan yang akan datang nanti minggu depan, Bapak akan menjelaskan, menyampaikan materi itu dengan PowerPoint yang seperti ini, dengan suara Bapak yang seperti yang khasnya ini, dan nanti anak-anak Bapak bisa mengikuti pelajaran itu. Dan setelah itu nanti ada tugas yang lain setelah anak-anak Bapak mendengarkan, melihat materi yang sudah Bapak jelaskan. Nah, untuk tugasnya nanti Bapak tidak melalui WA, tapi nanti ada Bapak kasih alamat email yang harus kalian hafal, yang harus anak-anak simpan
untuk mengumpulkan memberi tugas tersebut kepada Bapak. Baik itu sama, baik itu kelas 8 ataupun kelas 9. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi ataupun silabus ini di semester 1 semester ganjil di kelas 8 tahun 2020-2021 dapat sampaikan dengan jelas, insya Allah paham? Pahamnya insya Allah nak? Paham insya Allah. Mudah-mudahan diberi kepahaman oleh Allah dan mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa mengikuti pelajaran agama Islam dan bekerja dengan baik dan mudah-mudahan selalu mendapatkan petunjuk, dapat perlindungan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jangan lupa cuci tangan, sering cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Atau dibalik juga sama, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Karena itu adalah merupakan suatu menjaga kebersihan untuk terhindar dari segala hal-hal penyakit yang akan datang atau yang ada. Inilah cara menjaganya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Karena menjaga kesucian ataupun kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Karena anak-anak Bapak juga orang yang beriman, orang Islam, Muslim, dan juga beriman kepada Allah. Pantas harus kita menjaga kebersihan itu. Apalagi untuk dirinya sendiri, demi kesehatan diri sendiri. Kalau kita sehat, kita ibadah dengan khidmat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya untuk kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.